Saham ini adalah salah satu saham big caps di Indonesia. Saham ini juga produknya sering kita gunakan sehari-hari. Tapi harganya beberapa bulan terakhir terus mengalami penurunan. Apakah sekarang saatnya saham ini bangkit? Mari kita analisis. Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama gue Andi Senjaya. Nah, saat ini kalian sedang menikmati segmen atau playlist terbaru di channel YouTube Andi Senjaya. Karena rencananya saya ingin membuat video khusus untuk membahas dan menganalisis saham satu persatu. Tentunya playlist ini nantinya bisa kamu pelajari sebagai aplikasi atau penerapan dari ilmu kelas trading SKS yang sampai saat ini banyak sekali yang nonton dan memberikan feedback yang positif. Oleh karena itu, kita akan menamakan segmen ini dengan watchlist saham. Jadi nantinya kalian bisa decide apakah saham yang kita bahas ini pantas untuk masuk watchlist atau tidak. Sebelum kita mulai videonya, saya ingin sampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa semua analisis yang kita bahas di video ini bukan merupakan rekomendasi, melainkan hanya untuk tujuan edukasi. Segala keuntungan dan kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing trader. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, ini dia watchlist saham episode 1. Here we go. Di episode kali ini kita akan membahas tentang saham telekomunikasi Indonesia dengan kode saham TLKM. Yes, jadi banyak banget yang bertanya kepada saya mengenai saham ini dan pastinya saham ini populer sekali di kalangan investor atau trader saham. Jadi salah satu alasannya karena saham ini merupakan top 4 saham dengan market kapitalisasi terbesar di Indonesia. Berada di bawah BBCA, BBRI, dan Unilever. Dan saya yakin saat ini di antara kalian yang nonton pasti ada yang menggunakan produk telekomunikasi dari perusahaan Telkom tersebut. Jadi hari ini tanggal 7 November 2020 dan alasan saya ingin membahas dan menganalisis saham Telkom tersebut, saya melihat ada sebuah chart pattern yang menarik di grafik saham Telkom tersebut. Kebetulan di video kelas trading SKS juga kita sedang membahas tentang materi chart pattern. Jadi sekalian kita latihan analisis aja kali ya. Oh ya, buat yang belum nonton kelas trading SKS hari ke-10 dan ke-11 tentang chart pattern, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar mengerti konsep pembahasan di video kali ini. Linknya ada di sebelah sini ya guys. Tapi seperti biasa, sebelum kita pindah ke chart, saya ingin mengajak teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini buat yang belum subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dengan kalian berlangganan di channel ini, saya akan membuat kalian menjadi smart trader dan pastinya langganan ini gratis. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan watchlist saham-saham selanjutnya dari saya. Thank you so much untuk support dari kalian semua dan langsung kita pindah ke chart berikut ini. Oke, smart trader, sekarang di depan layar kalian sudah ada sebuah chart Telkom. Nah, buat kalian yang belum tahu trading platform apa yang sedang saya gunakan, ini adalah trading platform dari tradingview.com. Kalian bisa coba ke sana, ini free. Kalian bisa gunakan untuk mengasah analisis kalian. Oke, jadi hari ini kita akan membahas dan menganalisis saham Telkom ini sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari di video-video kelas trading SKS. Jadi buat kalian yang belum nonton, saya anjurkan untuk nonton terlebih dahulu, khususnya untuk chart pattern, dan nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, jadi saham Telkom ini adalah salah satu saham yang kalau kita lihat, karena pertama kali yang perlu kita analisa adalah dari tren. Kalau kita lihat mundur ke belakang, ini trennya sedang bergerak downtrend ke bawah sini. Nah, kalau dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya, contohnya saham BBCA, itu berbanding terbalik sekali kalau kita lihat secara trennya. Jadi ini kalau kita coba compare, ini saham BBCA dengan garis warna orange ya di sini. Oke, saya akan coba pindahkan terlebih dahulu seperti ini. Oke, nah sekarang kita udah bandingkan, yang garis oranye di sini adalah pergerakan saham dari BBCA, yang di bawah adalah pergerakan saham Telkom. Nah, kalau kita lihat dari periode di sini hingga periode di sini, itu saham BBCA mengalami penguatan gitu dan trennya bullish di periode tersebut. Tapi kalau kita lihat sebaliknya di saham Telkom ini malah kebalikannya atau arahnya adalah downtrend ke bawah. Jadi memang tidak ada sama sekali peluang untuk kita bisa cari cuan gitu istilahnya di saham Telkom ini. Nah, begitu juga kalau kita coba compare dengan saham yang bergerak di sektor yang sama dengan Telkom. Coba lihat chart dari saham Indosat atau ISAT. Nah, di sini buat yang garis atau grafik warna oranye ini adalah pergerakan dari saham Indosat atau ISAT. Nah, kalau kita lihat dari periode
periode tersebut, ini sahamnya bergerak uptrend gitu. Jadi masih ada peluang untuk kita bisa trading di saham Indosat. Tapi kalau kita lihat untuk saham Telkom sendiri, ini sama sekali nggak ada peluang dan benar-benar trennya ini konsisten mengarah ke bawah seperti itu. Oke, sekarang kita akan mulai aja langsung menganalisa. Yang pertama kita akan melihat bahwa saham ini bergerak downtrend ke bawah. Kalau kita coba tarik swing dari high ke low-nya gitu ya, kita bisa lihat dia konsisten membentuk yang namanya lower low, lower high, kemudian di sini ada lower high, kemudian kembali membentuk lower low. Nah, seperti ini smart trader kalau kita lihat ini konsisten bergerak ke bawah membentuk lower low dan lower high seperti itu. Nah, selanjutnya tahap yang kedua yang akan kita coba lakukan adalah menentukan support dan resistance. Jadi kalau kita lihat di bawah sini ada rejection dan kalau kita tentukan supportnya, support areanya biasanya saya ambil dari close paling bawah ke shadow paling bawah ya. Jadi ini close paling bawahnya, ini shadow paling bawah dan saya akan drag ke kanan seperti ini. Nah, kenapa bukan di sini? Ya, close paling bawahnya, walaupun di sini body candle-nya di bawah, tapi ini bukan close price-nya, itu adalah open price-nya, di sini close price-nya. Jadi saya akan gambar seperti ini area support yang ada di bawah. Kemudian untuk area atasnya kita bisa lihat di sini open price-nya dan di sini shadow-nya saya akan tarik ke kanan. Jadi itu adalah area resistance kita atau atapnya. Nah, di samping itu juga di setiap swing di sini, ini merupakan resistance juga sebenarnya. Jadi kalau kita bisa garis seperti ini merupakan resistance. Dan ini kalau misalnya kita coba untuk panjangin ke sini, nah ini sebelumnya adalah area support gitu ya. Ini juga kalau kita panjangin ke kiri, nah ini juga area support seperti itu. Jadi konsep yang udah kita pelajari yaitu konsep lantai dan atap itu bekerja di sini. Nah, kemudian ini untuk sementara saya delete terlebih dahulu untuk support dari swing-swingnya. Nah, di sini kita bisa menggambar juga yang namanya dynamic support resistance atau dynamic resistance-nya untuk di saham ini dengan membuat sebuah trend line hubungkan dua titik swing terluar gitu ya. Kita bisa tarik garis dari sini dan ini bisa berfungsi sebagai resistance dinamis gitu ya. Nah, kalau kita lihat saat ini harganya sudah breakout dari trendline dinamisnya atau atap yang dibentuk dari trendline dinamis ini. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah saya menemukan ada sebuah chart pattern di sini ya. Nah, di sini akan saya tandain. Coba kalian lihat ini merupakan chart pattern apa. Kalau kalian udah ikut kelas trading sebelumnya di episode ke-10 kalian pasti tahu ini nama chart patternnya apa. Nah, di sini kalau kalian lihat terbentuk chart pattern reversal di area support di bawah sini. Artinya ini ada indikasi pembalikan arah. Tapi kita lihat udah confirm apa belum ya. Nah, kalau kalian udah ikut kelas tradingnya pasti kalian tahu ini adalah double bottom. Dan kalau di sini double bottom artinya neckline-nya ada di swing atas yang ada di sini. Ini akan saya coba tarik ke sini. Nah, kalau kalian lihat ini kalau kita sambungkan ke kiri ini ada area support sebelumnya. Dan ini support areanya kalau kita tarik dari low ke bawah sini ke shadow terus kita perpanjang ke kanan. Nah, ini adalah area resistance berikutnya seperti itu ya atau atapnya. Jadi ini adalah support yang di break ke bawah kemudian jadi resistance atau lantai di break ke bawah jadi atap. Nah, tapi sementara saya akan hilangkan ini dulu dan ini adalah neckline-nya. Tadi udah kita bahas ini merupakan neckline-nya. Di sini akan saya tulis neckline di sini. Nah, ingat konsep dari double bottom di sini, konfirmasi dari chart pattern-nya terbentuk itu dari breakout trendline tersebut. Jadi kalau harganya berhasil menembus neckline yang ada di sini, itu artinya double bottom-nya ini confirm dan berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Dan ini merupakan reversal pattern. Jadi ada kemungkinan ini dari downtrend itu bisa berubah menjadi uptrend setelahnya di sini seperti itu. Nah, di sini kalau kita kasih plot juga, di sini rejection-nya tepat di angka 2530 ya, di sini 2540, jadi tepat di bawah sini. Nah, jadi kita akan menunggu apakah saham ini berhasil untuk breakout dari neckline yang ada di sini. Kalau dia gagal untuk berpeluang breakout ke atas, artinya kemungkinan dia akan balik lagi turun ke bawah seperti itu ya. Tapi saya melihat ini ada indikasi untuk reversal naik ke atas karena yang pertama dia udah berhasil untuk menembus atap dari resistance dinamisnya di sini. Kemudian untuk target price-nya sendiri, nah ini dia. Kalau kita belajar chart pattern, kita jadi tahu harganya itu kalau misalkan membentuk double bottom, harga selanjutnya itu ke arah mana. Kita bisa ukur dari neckline sini, kita tarik ke swing bottom yang ada di sini, kemudian kita bisa copy dan kita bisa taruh setelah dia breakout neckline yang ada di atas ini. Nah, kemudian saham ini kalau misalkan confirm double bottomnya, peluang dia untuk ke harga selanjutnya itu ada di sini, ke harga sekitar 3160 di atas ini. Nah, untuk entry tekniknya kalau kita mau memanfaatkan
mendapatkan pattern double bottom seperti ini. Kita bisa beli sahamnya ketika harganya berhasil menembus di tadi ya 2850 itu di neckline-nya. Jadi kita bisa beli di 2860. Nah, di sini kita bisa beli. Ini saya ganti dengan buy. Kemudian untuk stop loss-nya kalian bisa pakai support yang di bawah ini sebagai level stop loss-nya. Dan target profit-nya ada di atas sini. Nah, dengan kita belajar seperti ini, kita bisa menentukan trading plan. Di sini kita sudah membuat sebuah trading plan gitu ya. Nah, di sini kalau kita beli di angka sini, stop loss di sini, target profit di sini, kemungkinan kita dapat risk reward-nya 1:1. Jadi, kalau kita mau lebih sedikit konservatif, kita bisa menggunakan stop loss-nya di range yang ada di sini. Itu kita ambil setengahnya. Kalian kalau misalnya mau presisi, kalian bisa hitung di sini 2850, di sini 2540. Jadi selisihnya sekitar 310 gitu. Jadi nilainya itu sekitar 155, tapi kalau dibuletin aja 150. Jadi kalian bisa tarik 150 ke bawah. Jadi di 2700 ini kalian bisa pasang stop loss-nya di sini. Jadi untuk trading plan ini sebenarnya kita bisa risk-nya itu sekitar 5%, 5,5, dan untuk target profitnya bisa sekitar 10%. Ini cukup ideal gitu ya. Dan untuk potensi kedepannya lagi, ini sahamnya berpotensi untuk terus naik sampai ke resistance yang ini kalau kita lihat. Oh ya, sedikit tambahan untuk kalian semua, perlu dicatat bahwa ketika harganya atau sahamnya itu berhasil bergerak menembus neckline yang ada di sini, itu pergerakan sahamnya tidak 100% langsung masuk ke take profit di sini. Sometimes harganya itu ketika dia breakout, dia bisa membuat yang namanya retest atau pullback di sini, kemudian kembali naik ke atas sini. Jadi jangan ekspektasi bahwa oke, kalau misalkan dia udah beli pasti langsung profit gitu ya. Dia ada peluang juga untuk koreksi sedikit atau dia retest dari resistance sebelumnya dan itu akan menjadi support. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari episode pertama watchlist saham ini. Sekali lagi saya ingin disclaimer bahwa ini sama sekali bukan merupakan rekomendasi untuk beli dan ini hanya ditujukan untuk edukasi saja. Jadi setiap keputusan kembali lagi ke masing-masing trader seperti itu. Nah, itu dia analisis Selcom di episode 1 watchlist saham. Jadi sekarang smart trader, waktunya untuk menentukan apakah saham Telkom ini pantas untuk masuk watchlist atau tidak. Tulis decision kamu di kolom komentar di bawah agar saya bisa baca pendapat kalian. Dan kalau kamu mau request saham apa yang ingin dianalisis di episode kedua watchlist saham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oh ya, buat kalian yang belum follow Instagram saya di @andisinjaya, silahkan kalian follow karena setiap harinya saya rutin memposting informasi dan edukasi seputar saham. Dan kalau kalian penasaran dengan trading plan saya, silahkan kalian join di channel Telegram saya. Linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalau kalian suka dengan episode watchlist saham hari ini, saya mau ajak kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar mereka bisa sama-sama menganalisis dengan kita. Saya sangat mengapresiasi support dari kalian semua agar channel ini dapat terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa kalau kalian belum pernah nonton kelas trading SKS dari hari yang pertama, saya sarankan kalian untuk curi ilmunya dan videonya ada di sebelah sini. Akhir kata, terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Nama saya Andi Sinjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.